Safety riding. Gak banyak pengguna sepeda motor di Indonesia yang mengetahui tentang hal ini. Padahal mereka adalah orang-orang terpenting untuk mengetahui tentang safety riding. Mengapa? Karena menurut data yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2019, tingkat kecelakaan di Indonesia meningkat sekitar 3% dari tahun sebelumnya. Dan faktor utama penyebab dari kecelakaan ini adalah kelalaian dan kesalahan dari pengendara itu sendiri. Jadi, apa sih safety riding? Safety riding secara umum adalah keamanan dan keselamatan berkendara. Jadi, safety riding adalah perilaku berkendara secara ideal yang memiliki tingkat keamanan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Penerapan safety riding juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada bab 11, Pasal 203 ayat 2 huruf A yang berbunyi untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi penyusunan program nasional dan kegiatan keselamatan dan angkutan jalan. Adapun penjelasan dari pasal 203 ayat 2 huruf A yaitu bahwa program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya yaitu tentang cara berkendara dengan selamat atau safety riding. Sampai saat ini masih banyak pengguna sepeda motor di Indonesia yang masih belum memahami cara mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar, serta memperhatikan sisi keselamatan untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jadi, berikut beberapa tips safety riding yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan dalam mengendarai sepeda motor. Pertama, selalu gunakan alat pelindung diri saat berkendara. Helm, jaket, sarung tangan, sepatu, dan celana panjang adalah beberapa alat yang penting untuk digunakan dalam berkendara sepeda motor. Alat-alat di atas sering diacuhkan atau dianggap remeh oleh beberapa pengendara di Indonesia. Dapat diambil contoh helm. Mereka menganggap bahwa tidak terlalu penting untuk menggunakan helm jika berkendara tidak jauh, atau mereka beralasan merasa panas atau pengap jika menggunakannya. Padahal, selain wajib untuk digunakan, helm dapat mengurangi kemungkinan cedera kepala atau bahkan kematian saat kita terlibat kecelakaan. Dengan pengalaman pribadi, saat saya kecelakaan di atas sepeda motor, saya terselamatkan oleh helm dan kawan-kawannya. Bahkan saat saya sudah lengkap menggunakan alat pelindung diri, saya masih mendapatkan luka di sekujur badan. So, jangan lupa dipakai ya. 2. Cek keadaan kendaraan sebelum digunakan. Memastikan kondisi kendaraan siap untuk digunakan sama pentingnya dengan mempersiapkan diri sebelum berkendara. Seperti kita dapat mengecek kondisi ban, adakah retak atau cacat yang dapat menyebabkan ban itu meledak. Dan kita dapat memeriksa kondisi rem apakah bekerja dengan baik dan benar. Dengan melakukan hal sederhana itu, kita dapat memperkecil terjadinya kecelakaan di jalan raya. Ya, semoga ini buat 3. 3. Selalu waspada ketika kita berkendara. Jangan sekali-sekali lengah atau perhatian kita teralihkan saat kita berkendara, seperti sambil menggunakan handphone. Hal ini sangat mempengaruhi konsentrasi kita dalam berkendara. Ketika kita terlalu asik dengan handphone, kita akan lupa kondisi sekitar kita, yang mana kondisi di jalan raya akan selalu berubah-ubah. Jadi, hal ini sangatlah berbahaya. Seperti yang saya alami sendiri, ketika saya berkendara di jalan raya, saya hampir ditabrak oleh seorang pengemudi ojek online yang terlalu asik memperhatikan handphonenya sendiri, dan dia tidak menyadari keadaan saya di jalan raya saat itu. Membahayakan bukan? Tentu. 4. Know your limit. Ketika mengendarai sepeda motor, kita diwajibkan mengetahui di mana batasan kita dalam mengendarainya, di mana batas kemampuan tubuh kita dalam menahan ngantuk, atau di mana batas kecepatan dari sepeda motor yang dapat kita kendalikan. Suatu kebiasaan yang lumrah di Indonesia di mana batas kecepatan hanya menjadi pajangan semata di jalan raya. Tentu, hal ini menjadi pembesar dari angka kecelakaan di jalan raya. Mengapa? Karena di mana pengendara tidak menyadari kecepatannya atau melewati batas kecepatan. Saya selalu teringat tentang sebuah postingan dari akun Instagram yang bernama @bikeindonesia, di mana dalam sebuah postingannya mengatakan fast frenemies, yang dapat dipanjangkan menjadi fast friend
and enemies, yang dapat diartikan menjadi fast can be friend, but it could be our foes. So, selalu waspada ketika kita berkendara, dan selalu waspada ketika kita akan menaikkan kecepatan, dan bijaklah dalam berkendara, karena kita tidak akan tahu apa yang akan kita hadapi selanjutnya di jalan raya. Jadi, beberapa hal di atas sebaiknya kita cermati dengan seksama agar kita dapat mengurangi angka kecelakaan di Indonesia dan kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Keep driving safe and adios.